Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, Gus Maksum Lirboyo pernah bercerita, ada seorang kiai yang hanya berbekal kitab Al-Jurmiyah, kitab Amsilatut Tasrifiyah, dan kamus. Kiai tersebut bisa membaca kitab Fathul Wahhab. Nama kiai tersebut adalah Muhammad, akan tetapi terkenal dengan julukan Kiai Majipang. Dijuluki demikian karena ngajinya gampang. Sebenarnya untuk membaca kitab kuning atau kitab klasik itu tidak terlalu sulit. Yang dibutuhkan hanya satu kitab nahwu, contoh adalah kitab Al-Jurmiyah, kitab yang ringan ya. Kalau bisa kitab Alfiyah. 2. Kitab Amsilatut Tasrifiyah, kitab sorof. Dan 3 adalah kamus bahasa Arab. Pada video kali ini saya akan berusaha membahas seputar kamus-kamus bahasa Arab. Cara mencari kata di dalam kamus bahasa Arab itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pertama-tama kata yang akan dicari tersebut diketahui terlebih dahulu apakah huruf-hurufnya asli semua atau terdapat huruf tambahan. 2. Jika huruf-hurufnya asli semua, langsung dicari pada abjad dan urutan huruf-hurufnya. Contoh semisal kata komarun, maka langsung dicari pada abjad qaf, mim, dan ro. Atau kata syamsun, maka dicari pada huruf-huruf shin, mim, dan sin, demikian seterusnya. Yang ketiga, jika kata tersebut memiliki huruf-huruf tambahan, maka buanglah huruf-huruf tambahan tersebut dan tentukan wazannya. Contoh kata al-muntadziruna. Kata tersebut memiliki huruf tambahan al di awal dan au dan nun di akhir, maka huruf tambahan tersebut dibuang. Maka lafadznya menjadi muntadzirun ya. Dan wazannya adalah mufta'ilun. Step yang keempat, dari kata muntadzirun tersebut maka tentukan huruf-huruf asalnya, yaitu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Maka katanya menjadi nawdhara. Nawdhara nanti ain fi'ilnya yang menentukan kamus. Step kelima, carilah di dalam kamus kata-kata yang diawali huruf nun, dha, dan ro. Maka nanti akan ketemu nadhara yang duru nadhurun, atau terkadang hanya nadhara saja, yang artinya adalah melihat, memandang, mempertimbangkan, memikirkan, merenungkan, dan menanti ya. Maka carilah kata muntadzirun di bawah kata nadhara tersebut. Jadi kalau kita lihat kamus, ada kata nadhara, di scroll ke bawah, cari kata muntadzirun. Step ke-6, jika tidak ketemu maka carilah fi'il madi dari kata muntadzirun tersebut. Fi'il madinya adalah intadzara, yang artinya adalah berharap-harap, menunggu, dan menanti. Kemudian carilah kata al-muntadzirun di bawah kata intadzara tersebut ya. Step ke-7, jika masih tidak ditemukan atau tidak ada, maka tasriflah sendiri dengan tasrif istilahi atau tasrif lughawi ya, sampai mendapatkan kata-kata yang tepat. Misal, kita ingin mentasrif kata muntadzirun, maka kita buka tasrif istilahi, yaitu intadzara, yantadiru, intidharon, wa muntadharon, fa huwa muntadzirun, wa dzaka muntadharun, intadir la tantadir, muntadzirun muntadzirun. Dari tasrif tersebut maka ketemu kata muntadzirun ya, dari fi'il madi intadzara yang asal katanya adalah nadhara ya, artinya adalah orang yang menanti, karena kalimat tersebut merupakan bentuk isim fa'il atau subjek atau pelaku. Kemudian step ke-9, hasilnya adalah lafadz al-muntadziruna
artinya adalah beberapa orang yang menanti ya. Karena huruf tambahan wawu dan nun di akhir kata itu berfaedah jamak, jadi beberapa orang yang menanti. Jika 9 tips di atas masih agak sulit karena kata-katanya asing atau syad atau langka, maka step yang ke-10 atau yang terakhir itu carilah mutobakoh atau persamaan dari kata tersebut, kata yang ingin dicari. Contoh, kita akan mencari kata yuwafi. Nah, kita buka kitab Amsilatut Tasrifiyah, carilah mutobakohnya atau persamaan lafadznya. Yuwafi didapati mutobakohnya adalah yuwali ya. Maka yuwafi mutobakohnya yuwali, wazannya adalah yufa'ilu. Maka huruf asalnya adalah wawu, fa, dan ya. Dan huruf tambahannya adalah wawu dan alif ya. Maka langsung dicari pada abjad wawu ya. Kita jangan terjebak. Kemudian lafadz yastadimu. Yastadimu, kalau itu sulit dicari, maka carilah mutobakohnya terlebih dahulu. Maka ketemu yastajibu mutobakohnya. Dengan ini kita tahu wazannya adalah yastaf'ilu. Maka huruf asalnya adalah dal, alif, dan mim. Dan huruf tambahannya adalah ya, sin, dan ta. Karena huruf aslinya dal, alif, dan mim, maka dicari pada abjad dal ya. Kemudian lafadz hidayatan itu mutobakohnya, dicari mutobakohnya ketemu hidayatan. Hidayatan, maka wazannya adalah fi'alatan. Nah, maka huruf asalnya adalah huda atau ha, dal, dan ya. Dan huruf tambahannya adalah alif dan ta marbutoh. Maka langsung dicari pada abjad huruf ha. Terakhir misalnya lafadz taufiqon. Taufiqon itu mutobakohnya adalah lafadz taukilan. Wazannya adalah taf'ilan. Maka huruf asalnya adalah wawu, qaf, wawu, fa, dan qaf. Dan huruf tambahannya adalah ta, ya, dan alif. Maka dicari pada abjad wawu. Nah, kadang-kadang kalau orang yang nggak tahu bahasa Arab ya, ingin mencari lafadz yuwafi, yang dicari ke huruf ya, padahal kita mencarinya ke huruf wawu karena huruf ya-nya adalah huruf tambahan. Yastadimu, kalau orang yang nggak tahu bahasa Arab kadang-kadang dicari di iya, padahal enggak, yang dicari apa? Huruf dal, karena iya di situ huruf tambahan ya. Atau taufiqon, orang yang nggak ngerti bahasa Arab kadang-kadang dicari ke huruf ta-nya nggak ketemu. Maka yang benar dicari ke huruf wawu, karena ta di situ adalah huruf tambahan. Macam-macam kamus bahasa Arab. Nah, untuk membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab itu memang tidak cukup berbekal ilmu alat saja, yaitu ilmu nahwu dan shorof. Itu memang tidak cukup. Akan tetapi kita butuh bantuan kamus. Kamus diperlukan yang fungsinya untuk mengetahui makna-makna atau arti-arti atau terjemah dari masing-masing kata yang akan kita terjemahkan. Di antara kamus-kamus bahasa Arab yang perlu dimiliki oleh seorang santri atau mahasiswa atau para akademisi ya, itu banyak ya. Di antaranya yang urgent, yang sangat perlu adalah satu, Kamus Al-Munawwir ya. Ini kamus Arab Indonesia ya, disusun oleh Syekh Ahmad Warson atau Ki Haji Ahmad Warson. Di sini termasuk kamus yang paling besar dan komplit ya. Kedua ada juga kamus Al-Marbawi. Ini kamus Arab Melayu ya. Pada kamus ini banyak memuat kata-kata baru yang belum dimuat pada kamus-kamus klasik ya. Kemudian tiga, perlu juga dan sangat perlu kamus Lisanul Arab ya. Di sini kamus bahasa Arab ya, paling besar dan komplit. Itu banyak memuat kata-kata Arab klasik ya. Bahkan syair-syair Arab jahiliyah juga banyak di situ. Kemudian 4, kamus Al-Muhit. Ini kamus bahasa Arab. Ini cukup ringkas ya, tapi isinya padat. Kemudian kamus 5, As-Sohah. Ini kamus bahasa Arab juga. 6,
ada namanya kamus Mukhtarus Shahah ya. Ini ringkasan dari kamus As-Shahah. Kalau kamus As-Shahahnya mungkin kebesaran, kita cari ringkasannya yaitu Mukhtarus Shahah. Kemudian 7 kamus Al-Munjid ya. Ini cukup terkenal ya, era tahun 80-90-an. Ini walaupun yang mengarang itu non muslim, seorang orientalis ya, Ma'ruf Al-Yusawi, tapi ini juga sangat-sangat komplit, termasuk kamus bahasa Arab modern ya. Kemudian 8 kamus Al-Misbah. Ini kamus fikih, kamus bahasa Arab, tapi banyakkan memuat kata-katanya itu yang berhubungan dengan fikih. Kemudian 9 ada kitab kamus Fathur Rahman. Ini kamus Al-Qur'an ya. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir ada Al-Mu'jam Al-Wasit ya. Ini kamus ini banyak penambahan luhat-luhat Al-Asriyah ya. Dan luhat-luhat qadimnya itu juga lumayan komplit ya. Kemudian catatan seputar beberapa kamus. Yang pertama kamus Al-Muhit ya. Ketika kita membaca kitab klasik ya, ketika disebutkan kata-kata qomus ya, kama fil qomus, pada ibarat-ibarat atau takbir-takbir kitab, itu maksudnya adalah kitab kamus Al-Muhit yang dikarang oleh Muhammad bin Yaqub Al-Fairuzzabadi. Beliau ini adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Kamus Al-Muhit ini mempunyai kelebihan dibanding kamus-kamus yang lain. Kelebihan tersebut adalah 1, lebih mudah digunakan untuk mencari akar kata, sebab tata letak abjadnya itu dengan melihat huruf akhir ya. Dikarenakan huruf tambahan dalam bahasa Arab itu kebanyakan pada awal kalimat ya. Kalau kamus-kamus pada umumnya itu kan biasanya melihat abjad di huruf awal. Tapi kalau kamus Al-Muhit ini abjad akhir yang jadi patokan. Contoh adalah lafadz mankibun. Pada kamus Al-Muhit ini langsung dicari pada abjad ba ya. Kalau pada kamus lain itu kan dicari pada abjad nunnya ya, karena mim di situ adalah huruf ziyadah atau huruf tambahan. Untuk orang yang tidak tahu bahwa huruf mim di situ adalah huruf tambahan atau ziyadah, mungkin akan terjebak mencarinya di huruf mim. Nah, padahal huruf mim di situ adalah huruf tambahan ya. Tapi kalau dalam kamus Al-Muhit ini itu langsung dicari pada huruf ba-nya. Dan kesalahan pemahaman seperti ini itu tidak terjadi pada orang-orang yang menggunakan kamus Al-Muhit, karena langsung dicari di huruf ba-nya. Kemudian yang pertama kali ditampilkan di dalam kamus Al-Muhit ini adalah masdarnya. Kemudian lafadz-lafadz yang mushtaq atau dibikin atau dicetak dari masdar tersebut. Dalam hal ini jelas sekali bahwa pengarang kamus ini mengikuti mazhabnya ulama-ulama Basrah ya. Karena ulama-ulama Basrah itu berpendapat bahwa asal lafadz adalah masdar. Maksudnya adalah lafadz-lafadz yang mutasharrif itu berasal dari masdar. Hal ini berbeda dengan kamus-kamus pada umumnya yang mana biasa ditampilkan pertama kali adalah fi'il madinya. Yang mana model kamus semacam itu biasanya mengikuti pola ulama-ulama Kufah. Karena ulama-ulama Kufah itu berpendapat bahwa asal dari lafadz yang mutasharrif itu adalah fi'il madi. Kemudian poin selanjutnya ya, atau catatan selanjutnya dari kamus Al-Muhit ini, ketika menjelaskan harokat di dalam kamus Al-Muhit ini selalu menampilkan padanan katanya. Contoh seperti ini: al-mi'sabu kamin barin, al-mishmalu wal ardu suhlatu wal jadwalu wa ma irtafa'a minal ardi wal ma'asibu jam'uhu. Artinya adalah al-mi'sabu itu seperti lafadz
minbarun, yang artinya adalah pedang pendek, bumi datar, jadwal, dataran tinggi, dan lafadz al-ma'asib merupakan kata jamaknya. Dengan metode demikian, maka kesalahan pengharokatan kata dapat dihindari semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara melihat harokat padanan dari kata tersebut. Kemudian catatan Kamus Misbahul Munir. Kamus ini dikarang oleh Ali Al-Mukri Al-Fayumi, yaitu seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Kamus ini sebenarnya tidak lebih dari catatan atau kupasan seputar lugat-lugat yang ada di dalam kitab Syarah Al-Kabir karya Imam Ar-Rafi'i. Kehadiran kamus ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang ingin mendalami kitab-kitab fikih, karena takbir di dalam kitab-kitab fikih dilihat dari materi bahasanya itu sebenarnya sama saja. Yang perlu diperhatikan bagi para pembaca kitab-kitab fikih adalah bahwa kadang-kadang bahasa yang dipakai oleh para fuqaha itu merupakan suatu istilah tersendiri yang tidak bisa ditangkap dengan bahasa Arab biasa. Kemudian catatan seputar Kamus Fathur Rahman. Kamus ini dikarang oleh Al-Hasan Al-Muqaddasi. Kamus ini sangat berguna untuk mencari ayat-ayat suci Al-Quran. Cara menggunakannya mudah. Pertama, carilah akar kata dari ayat-ayat yang akan Anda cari nama surat dan nomor ayatnya. Contoh, Anda ingin mencari ayat yas'alunaka 'anil anfal. Pada lafadz yas'alunaka itu jelas berasal dari kata sa'ala atau su'alun. Maka cari saja pada abjad sin ya. Contoh lain ayat qul in kuntum tuhibbunallah, maka ketika ingin mencari lafadz qul ya, maka carilah lafadz atau asal kata dari qul, yaitu qala atau qaulun. Dengan demikian cari saja pada abjad qaf.